jika mendengar kata keadilan dalam bisnis. Apakah itu upah yang layak, kesempatan yang sama, atau lingkungan kerja yang aman? Nah, pada video kali ini kita akan menyelami dunia keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja. Bersama saya, Safia Anggreni, mahasiswi Universitas Dian Nusantara semester 2 dengan program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Sebelum kita lanjut pada penjelasan mengenai keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja, teman-teman tahu gak sih apa itu keadilan? Tahu. Keadilan itu berarti tegakkan kebenaran melawan dari ketidakkeadilan kan? Ya, betul sekali. Keadilan adalah sebuah konsep yang kompleks dan memiliki banyak interpretasi. Secara umum, keadilan dapat didefinisikan sebagai tindakan memperlakukan setiap orang secara sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam bisnis adalah prinsip yang menekankan pada perlakuan yang sama dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Keadilan dalam bisnis itu penting karena 1. Membantu menciptakan kepercayaan antara bisnis dan pemangku kepentingannya. 2. Membantu menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. 3. Meningkatkan reputasi bisnis. 4. Mengarah pada hasil keuangan yang lebih baik. Yang 5. Membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menegakkan keadilan dalam setiap langkah bisnis kita. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga membantu membentuk dunia lebih baik dan lebih adil untuk semua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak-hak pekerja. Pernahkah kalian mendengar tentang hak-hak pekerja? Mungkin kalian pernah mendengarnya di kelas, di berita, atau dari orang tua kalian. Tapi kalian tahu gak sih apa sebenarnya hak pekerja itu? Hak pekerja adalah orang yang mendapatkan hak atas pekerjaan yang layak atau semestinya. Hak atas pekerjaan adalah landasan bagi perwujudan hak asasi manusia dan untuk hidup bermartabat. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi karyawan dari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan layak. Hak-hak karyawan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Mari kita mengenal apa saja hak-hak pekerja. Yang pertama ada hak atas upah yang adil, yaitu setiap pekerja berhak menerima upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Upah minimum telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja terpenuhi. 2. Ada hak atas kondisi kerja yang aman. Pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini termasuk perlindungan dari bahaya fisik, kimia, dan biologis di tempat kerja. Yang ketiga, ada hak untuk tidak didiskriminasi. Semua pekerja berhak diperlakukan sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Diskriminasi di tempat kerja dilarang. Selanjutnya yang keempat, ada hak atas waktu istirahat dan cuti. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya seperti cuti melahirkan. Yang kelima, ada hak atas jam kerja yang wajar. Ada batasan terhadap jam kerja yang dapat diterapkan pada pekerja. Umumnya, pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu tanpa kompensasi lembur. Yang keenam, ada hak untuk berserikat. Pekerja berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Serikat bekerja berfungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anggotanya. Hak-hak pekerja memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi di tempat kerja.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Lingkungan kerja yang sehat dan adil juga mengurangi risiko konflik dan meningkatkan reputasi perusahaan loh teman-teman. Langkah-langkah praktis untuk menerapkan keadilan dan hak-hak pekerja. Yang pertama, evaluasi kebijakan saat ini. Tinjau kembali kebijakan perusahaan dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, libatkan karyawan. Ajak karyawan untuk memberikan masukan tentang kebijakan dan praktik yang ada. Yang ketiga, lakukan pelatihan dan edukasi. Adakan pelatihan rutin tentang hak-hak pekerja dan pentingnya keadilan di tempat kerja. Yang keempat, selalu monitoring dan evaluasi. Buat mekanisme untuk monitor implementasi kebijakan dan evaluasi secara berkala. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, produktif, harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan harmonis. Prinsip ini melibatkan perlakuan adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua pihak termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Hak-hak pekerja mencakup upah yang layak, kondisi kerja yang aman, perlakuan setara, waktu istirahat, jam kerja yang wajar, dan hak untuk berserikat. Penerapan prinsip ini meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas pekerja, memperbaiki reputasi perusahaan, serta hasil keuangan jangka panjang. Dengan evaluasi kebijakan, pelibatan karyawan, pelatihan, dan monitoring, perusahaan dapat mewujudkan keadilan dan menghormati hak-hak pekerja, membangun bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil. Sebagai penutup, mari kita menciptakan dunia bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bersama-sama. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak pekerja merupakan kontribusi berarti dalam membangun masa depan yang lebih baik. Saya Safia Ebreni dari Universitas di Nusantara mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan dalam dunia bisnis menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian video presentasi saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.